Pada part ke-86 diambil dari light novel bab 218 sampai dengan 219, Putra Nubuat. Brother Garmund. Kita mungkin bisa kabur dengan makhluk ini. Jadi kenapa tidak? Garmund menggelengkan kepalanya. Tidak, kemungkinan kamu mati atau terluka terlalu tinggi jika aku melakukan itu. Bahkan aku akan berjuang untuk menahan aura ini. Mungkin akan meledak sampai ke perairan yang jauh dari sini. Serius, aku tidak tahu bajingan itu akan memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Cepat dan pergi, saudara. Kamu tahu cara kerjanya. Aku akan baik-baik saja. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Pastikan untuk memberitahuku lain kali. Jin mengatupkan giginya. Baiklah. Kami bersaudara. Kami tidak menghitung bantuan kami. Baiklah, sekarang lari. Pastikan untuk tidak membelok ke sisi di mana kamu tidak dapat melihat punggungku. Jin menghela nafas dan mengangguk, setelah itu Shuri mulai berlari dengan kecepatan penuh. Seperti yang telah dihitung Garmund, tidak mungkin Jin selamat dari ledakan jika Garmund tidak memblokir dampaknya. Ledakan bunuh diri, langkah ini adalah pilihan terakhir yang digunakan dalam keadaan terburuk. Gunung berapi cukup kuat untuk memusnahkan seluruh pulau kecil. Dan itu akan menjadi dampak yang disebabkan oleh darah murni bintang 7 atau 8 yang baru saja menjadi pembawa bendera Rankandel. Tak perlu dikatakan, gunung berapi Joshua akan menyebabkan lebih banyak dampak. Tubuh Joshua mulai bersinar merah saat dia berteriak. Semua nadinya pecah, dan tubuhnya dipenuhi aura. Logam cair mulai menetes dari bilah pedang perak yang melebar, seran. Bilahnya meleleh karena panas yang dipancarkan oleh tubuh Joshua. Bajingan pintar. Jadi, kamu masih berusaha membuktikan bahwa kamu adalah keturunan Temar, ya? Garmund tidak bisa mendekati Joshua, yang berdiri diam. Aura yang mengelilingi Joshua terlalu kuat untuk ditembus. Garmund maju selangkah. Tanah runtuh, dan bebatuan beterbangan darinya. Energi guntur yang menyelimutinya berkumpul di pedangnya. Aura Joshua mulai mengikis area di sekitarnya saat energi guntur Garmund terkompresi ke dalam pedangnya. Aura dan energi guntur sangat mirip dalam hal ukuran. Tapi sementara Joshua memilih mati untuk menggunakan energi seperti itu, Garmund hanya bersiap untuk melakukan satu gerakan yang telah dia sempurnakan sepanjang hidupnya. Mati! Itu adalah seruan terakhir Joshua. Pita suaranya terbakar dari aura mendidih di dalam dirinya. Teriakan itu melengking mengerikan seperti gesekan logam terhadap yang lain. Aura di area tersebut diserap oleh pedang Joshua dengan gerakan melingkar. Lingkaran itu kemudian menyatu menjadi satu titik yang bertemu dengan ujung pedang yang meleleh. Itu menandai awal dari langkah terakhir, Volcano. Suara hampa, seperti kaleng kosong, terdengar. Ledakan aura di dalam bilah seran telah menyebabkan suara logam. Kemudian suara itu berubah menjadi suara yang luar biasa. Bam! Bam! Ledakan! Pedang memulai serangkaian letusan dan membanjiri aura ke segala arah. Area itu segera dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Tidak ada yang tersisa dari Joshua. Segala sesuatu yang menyusun tubuhnya berubah menjadi aura itu sendiri untuk membentuk gunung berapi. Joshua meninggal. Aura meletus dan banjir memiliki penampilan dari lava memuntahkan gunung berapi. Aura, yang melonjak ke arah langit, mulai jatuh kembali ke tanah. Tapi sebelum mencapai daratan, gelombang kejut dari letusan menyebar ke udara dan mulai menghancurkan pulau itu. Gelombang kejut mendistorsi ruang. Pulau itu dirusak oleh gaya tarik dan tolakan yang luar biasa, dan dampak gempa bumi menyebabkan gelombang raksasa di perairan sekitarnya. Pulau itu hancur seperti pecahan kaca di sekitar satu-satunya tanah yang tersisa. Itu adalah tempat Garmund berdiri, dan hamparan pasir di belakangnya, di mana Shuri mati-matian berlari ke arah lain. Gah! Raungan Garmund memelintir gelombang luas gunung berapi.
Tubuhnya berkilauan biru dengan thunder energy, tapi itu bukan karena mengorbankan tubuhnya sendiri seperti Joshua. Petir dalam raungan menyerupai sarang laba-laba, menyebar dalam puluhan ribu susunan untuk menahan letusan. Segera, pedang Garmund memotong. Gelombang pedang yang menembus pusat gunung berapi mengguncang fondasi pulau. Berbeda dengan volcano, yang dengan cepat menghancurkan tanah, pedang Garmund diam-diam menelusuri garis. Itu sehalus sapuan kuas. Gelombang pedang memotong pulau tempat gunung berapi meletus. Gelombang pedang hanya menelusuri garis di tanah. Tapi aura yang meletus di kedua sisinya mulai berkurang. Letusan mereda jauh lebih nyata daripada awalnya, dan penglihatan kabur mulai sedikit kembali. Tapi Garmund tahu itu belum berakhir. Itu belum selesai. Gunung berapi, yang untuk sementara ditekan, akan meletus lebih hebat lagi setelah beberapa detik. Namun dalam beberapa detik itu, Jin bisa kabur lebih jauh. Dan untuk saat-saat singkat itu, Garmund melepaskan kesempatannya untuk melarikan diri. Untungnya, Jin sudah tidak terlihat lagi saat dia berbalik untuk melihat. Aku seharusnya baik-baik saja sekarang. Datanglah padaku kalau begitu. Garmund mengambil sikapnya. Petir berkedip dari matanya. Gunung berapi melanjutkan letusannya selama 10 menit berikutnya. Pulau itu 30 detik benar-benar menghilang, kecuali sebuah batu kecil yang lebarnya hampir 5 langkah. Garmund berhasil memblokir semua aura yang meletus menuju ke arah Jin. Berkat pengorbanannya, Jin berdiri tanpa cedera di atas batu 5 langkah itu. Selama 5 menit, Jin menunggu di atas batu hingga letusan berakhir. Aura gunung berapi dan energi guntur telah menghilang. Sekarang, hanya matahari yang menyinari pulau-pulau Bluebird. Sudah waktunya untuk mencari Garmund. Jin mulai memindai perairan Shuri yang dipenuhi puing-puing. Garmund? Saudara Garmund? Mata Jin dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia berteriak dengan putus asa. Telingaku. Aku akan tuli karena teriakan itu, Kak. Saudara laki-laki. Jin menggertakkan giginya saat melihat Garmund. Dia telah kehilangan kedua lengannya dan bersandar pada batu lain. Pedang legendaris yang dibuat oleh Boras hancur dan tertanam di batu yang sama. Jin dengan hati-hati mengangkat Garmund dan meletakkannya di punggung Shuri. Jangan terlalu sedih, Kak. Kamu tahu aku akan baik-baik saja. Kamu tidak perlu merasa seperti ini. Garmund terkekeh sambil melirik bahunya. Tidak ada darah yang mengalir dari lukanya. Alih-alih darah, energi gelap memancar dari mereka. Itu adalah energi bayangan. Tapi tetap saja. Pasti sakit. Memang sakit, tapi tidak apa-apa. Gerakan spesial Shadow Blade, Dark Light Skull, berbentuk doa. Tapi itu lebih mirip dengan rekonstruksi daripada doa. Itu untuk sementara membuka pintu ke Lavrarosa dan memanggil salah satu anggotanya dari Shadow Energy. Ini adalah percakapan yang dibagikan Jin dengan Tantel sebelum meninggalkan Lavrarosa. Ngomong-ngomong, kuharap kamu bisa menyelidikinya, kakak. Apakah tidak ada cara bagi saudara-saudara kita untuk keluar sendiri? Kamu datang ke gurun besar untuk menjemputku, saudara Tantel. Itu terbatas pada saat ahli waris tiba di gurun besar. Hanya ada satu cara lain untuk meninggalkan dunia luar, tapi itu tidak berguna. Mengapa? Saudari pertempuran Dewi akan memberitahumu. Apa yang diajarkan Fan, sang Dewi pertempuran, kepada Jin adalah gerakan khusus pedang bayangan, panggilan cahaya gelap. Dengan tingkat energi bayangan Jin saat ini, dia hanya bisa menggunakannya setiap 1 atau 2 tahun sekali. Panggilan Dark Light tidak memanggil para legenda itu sendiri, tetapi jiwa mereka. Kemudian, energi bayangan bergabung dengan jiwa mereka, memungkinkan para hantu untuk sementara mengungkapkan diri mereka ke dunia. Jiwa legenda yang dibentuk kembali oleh energi bayangan mengambil bentuk mereka dan memiliki kekuatan yang sama dengan yang mereka miliki dalam hidup, seperti hal-hal yang ada di Lavrarosa.
Namun ketika jiwa kembali ke Lavrarosa, ia melupakan semua yang pernah dialaminya di dunia makhluk hidup. Garmund tidak akan pernah ingat apa yang terjadi hari ini. Itulah mengapa Garmund berulang kali meminta Jin untuk memberitahunya apa yang terjadi saat mereka bertemu lagi. Teknik yang ditinggalkan Temar itu benar-benar mencengangkan. Dan untuk berpikir bahwa rubah licik itu bahkan berhasil mengambil kedua tanganku. Itu hanya mungkin karena pertempuran terjadi di sebuah pulau, dan Garmund harus melindungi Jin. Meskipun gunung berapi Joshua pasti memiliki kekuatan yang menghancurkan, Garmund tidak akan pernah kehilangan kedua lengannya jika dia tidak harus menghadapi Joshua secara langsung. Maafkan aku, kakak. Ayo. Sudah kubilang berhenti merasa seperti itu. Kamu tahu aku akan melupakannya saat aku kembali. Kamu tidak menggodaku, kan? Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, pikirkanlah. Tentu, aku tahu mereka tidak benar-benar pergi, tapi aku masih melihat keluargaku kehilangan tangan karena aku. Aku pasti kaget, kan? Ya, kurasa kau benar. Ya, kau bisa merasakannya. Garmund terkekeh dan mengangkat kakinya. Dia kemudian menepuk kepala Jin dengan kakinya. Tubuh aslinya di Lavrarosa akan baik-baik saja, tetapi untuk saat ini, dia tidak memiliki lengan, jadi dia harus mengaturnya. Apakah mereka semua baik-baik saja? Tentu saja. Mereka tidak melakukan banyak hal sebelum kau datang, Kak, tapi sekarang mereka berkumpul bersama dan membicarakanmu. Garmund menurunkan kakinya dan tertawa terbahak-bahak. Ngomong-ngomong, apakah namanya Joshua? Jadi, kamu akhirnya membunuh musuh bebuyutan yang mengutukmu, kan? Itu benar, tapi ada yang aneh tentang itu. Dia sama sekali bukan orang yang mempertimbangkan untuk bunuh diri. Apa? Jadi, yang kubunuh adalah hantu, seperti aku? Atau kembaran? Tidak. Tidak mungkin. Itu pasti Joshua. Ya, itu tidak mungkin. Aku melihatnya mati dengan mataku sendiri. Mungkin kamu tidak merasa itu nyata karena kamu tidak memotongnya sendiri, Kak. Jin mengangguk, ya, begitulah perasaanku, Kak. Aku tidak percaya itu nyata. Aku selalu berpikir aku akan membunuhnya setelah kembali ke keluarga. Bagaimanapun, aku senang bisa membantumu. Aku juga menikmati kenyataan bahwa aku adalah orang pertama yang dipanggil oleh panggilan cahaya kegelapanmu. UPS, waktu habis. Tubuh Garmund memudar saat energi bayangan pergi. Segera, jiwanya akan kembali ke Lavrarosa. Tolong beritahu yang lain bahwa saya merindukan mereka semua. Dan bahwa saya telah sukses dengan semua yang telah saya lakukan sejak kembali dari Lavrarosa, semuanya berkat mereka. Dan suara Jin melemah. Garmund tidak menjawab, mengetahui bahwa dia tidak akan mengingatnya. Dia mendengarkan dengan diam apa yang dikatakan Jin dan tersenyum pelan. Tentu saja, aku akan memastikan untuk memberitahu mereka. Sampai jumpa lagi di Lavrarosa, bukan di sini. Segera, tubuh Garmund benar-benar lenyap. Energi bayangan bertahan di sekitar Jin untuk beberapa saat sebelum menghilang. Setelah itu, Jin mencari Kuzan dan Beri selama beberapa waktu, tetapi sepertinya tidak mungkin mereka masih hidup. Ayo kembali juga, Shuri. Meong. Beberapa hari berlalu dalam perjalanan kembali ke Tikan. Sepanjang waktu itu, Jin mencari buletin di setiap kota yang dia kunjungi tetapi tidak dapat menemukan artikel apapun tentang kematian Joshua atau kepergiannya. Hanya ketika Jin kembali ke Tikan, dia mengetahui sesuatu tentang Joshua. Pada 7 Oktober 1797, Jin membaca buletin dari Hufester. Judul surat kabar itu tentang upacara pengangkatan ksatria keluarga kerajaan Skutzeron yang diadakan 4 hari lalu. Upacara pengangkatan ksatria untuk wilayah tengah kerajaan Skutzeron dipimpin untuk pertama kalinya oleh Pangeran pertama, Toleon Skutzeron, bukan Yang Mulia Rumon Skutzeron.
Hal lain yang patut diperhatikan adalah kehadiran generasi berikutnya dari patriark masa depan, yaitu Joshua Rankandel, dan penerus klan S1 Pronunciation Loran, Tuko, Neiltro, dan Ken pada upacara yang diselenggarakan oleh Pangeran Toleon. Ini mungkin menunjukkan bahwa Pangeran Toleon telah memenangkan perlombaan suksesi, dan muncul kembali bahwa Chiron Rankandel telah memberikan ksatria penjaga kepada Pangeran Toleon di masa lalu. Jin dengan jelas melihat Joshua mati, setelah seluruh tubuhnya hancur menjadi gunung berapi 4 hari lalu. Jika dia benar-benar mati, artikel tentang kejadian 4 hari yang lalu sama sekali tidak mungkin. Jin tidak bisa mengalihkan pandangannya dari koran selama beberapa waktu. Khawatir, Gilly mendekati sisinya. Tuan muda? Aku tahu sesuatu sedang terjadi. Si bodoh itu tidak akan mati semudah itu. Gilly dan rekan Jin lainnya mengetahui tentang apa yang terjadi di Kepulauan Bluebird. Itu sebabnya mereka juga sulit memahami artikel yang menggambarkan Joshua seolah-olah dia hidup. Kamu juga tidak mungkin salah mengira wajah Joshua Rankandel, Tuan Jin. Ada yang aneh. Mungkin yang kamu bunuh adalah kembaran, atau seseorang yang telah diubah rupa oleh Bouvard Gaston, kata Kashmir. Jin menggelengkan kepalanya. Sangat tidak mungkin bahwa itu adalah orang ganda atau transfigurasi. Langkah terakhir yang dia lakukan cukup kuat untuk merobek 2 lengan dari raja legenda pertempuran. Tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan seperti itu kecuali Rankandel. Saya akan berpikir berbeda jika dia menggunakan teknik pedang yang berbeda. Meskipun sebagian besar klan seni bela diri lainnya juga memiliki gerakan rahasia dan gerakan penyelesaian mereka sendiri, teknik pedang Rankandel tidak mungkin ditiru tanpa tubuh Rankandel yang diberkati, bahkan jika orang itu adalah ksatria bintang 10. Tubuh mereka tidak bisa menahan energi. Kamu benar. Jika ada kembaran, orang yang muncul di upacara penunjukan ksatria Skutzeron kemungkinan besar palsu. Kita mungkin harus menyelidikinya. Tapi untuk beberapa alasan, aku merasa ular licik itu menggunakan semacam tipuan. Mungkin dia bisa terkena kutukan seperti Shuri, bisiknya, berusaha berhati-hati agar Shuri tidak menguping. Jika itu masalahnya, dia seharusnya memperhatikan tubuhnya beregenerasi pada saat itu hancur. Tuan muda, seberapa besar kemungkinan dia menggunakan Tear of Numerous? Aku diberitahu bahwa Tear of Numerous memancarkan cahaya yang kuat ke seluruh area saat digunakan. Ada cahaya yang menyilaukan saat Joshua mati karena auranya, tapi sepertinya sangat berbeda dari itu. Aku tertidur lelap saat itu, kata Murakan. Ini membuat frustrasi. Ada apa dengan kakak laki-lakimu? Sebuah salinan? Jin menyebutkan kata itu menarik perhatian teman-temannya. Tuan Jin, apakah kamu mengatakan salinannya? Terpikir olehku bahwa itu bisa jadi tiruan. Hal-hal yang dia katakan dan cara dia bertindak di Kepulauan Bluebird tidak mungkin berasal dari orang lain selain dia. Tak perlu dikatakan, meniru manusia adalah hal yang mustahil. Tetapi karena sesuatu yang tidak dapat dipahami telah terjadi, ada baiknya juga mempertimbangkan hal-hal yang diketahui tidak mungkin. Sekadar ilustrasi, kutukan keabadian Shuri, kompas Bouvard, dan batu dewa iblis semuanya dianggap mustahil belum lama ini. Tolong lanjutkan. Ini adalah teoriku. Dia memiliki banyak salinan dirinya dan mengirim salah satunya ke Kepulauan Bluebird. Kontraktor Peitel, Julian, pastilah salah satu aset pentingnya, dan dia akan berasumsi bahwa sesuatu telah terjadi pada Julian sejak seluruh pulau diselimuti petir. Jin menatap Julian. Dia masih tidak sadarkan diri setelah manifestasi duanya dan diikat dengan belenggu. Dia pasti mengira Julian mengalami kelebihan beban karena Julian tampaknya tidak berhubungan baik dengan Kusan dan Beris. Jadi, apakah kamu menyarankan agar dia datang ke pulau itu untuk menguasai kelebihan beban? Ya. Alasan dia datang tanpa pendamping adalah karena dia tidak ingin kehilangan bawahan yang lebih cakap karena ketidakhadiran Julian atau dia ingin menyembunyikan Kepulauan Bluebird.
Joshua bahkan tidak membawa Execution Knight bersamanya. Dia telah mengambil perahu kayu kecil sendirian dan mendayung ke Kepulauan Bluebird. Ini telah mengganggu Jin sejak awal. Mungkin dia tidak membawa ksatria bersamanya karena dia bisa dengan mudah menaklukkan Yulian sendirian. Tapi mengingat kepribadian Joshua, itu hampir tidak bisa diterima. Bahkan, dia bahkan meledakkan dirinya saat bertarung melawan Garmund. Tuan muda, aku juga tidak mengerti bagaimana kelicikan itu. Tidak, maksudku, pembawa bendera kedua telah mengorbankan dirinya sendiri. Meskipun dia kalah melawan legenda, dia bukanlah seseorang yang akan dengan mudah kehilangan nyawanya, ucap Gilly. Sepertinya dia sama sekali tidak menyangka akan melihatku di Kepulauan Bluebird. Tapi ketika dia memutuskan bahwa dia bisa mengalahkanku, dia bahkan mengaku bahwa dia mengincar energi bayanganku. Dia tidak pernah mengatakan akan membunuhku, tidak peduli seberapa banyak saya memprovokasi dia. Sampai saat itu, dia telah berpikir untuk menangkap saya dan merencanakan masa depan untuk memutuskan kontrak solderet saya. Kekuatan itu seharusnya menjadi milikku. Joshua telah mengucapkan kata-kata itu ketika dia melihat Jin mengungkapkan energi bayangannya. Cukup aneh, meskipun Jin tidak menyadarinya saat itu. Kata-katanya meninggalkan kesan bahwa dia selalu tahu bahwa Jin akan datang untuk menggunakan energi bayangan. Tapi keadaan berubah setelah Garmund muncul. Tiba-tiba, dia didorong mundur. Dan dia harus memutuskan untuk menghancurkan pasukanku, bahkan jika itu berarti menunda penangkapanku. Gilly angkat bicara. Mungkin dia bisa berasumsi bahwa kekuatan gunung berapi juga bisa membunuhmu, Tuan Muda. Dia adalah ksatria bintang 9. Dia pasti tahu bahwa Garmund memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungiku. Itu sebabnya dia berpikir untuk membunuh atau melumpuhkan Garmund dengan Volcano, untuk mencari kesempatan lain untuk mencuri kontrakku di masa depan. Itulah asumsiku. Jin mengira Joshua tidak akan pernah memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri jika dia hanya memiliki satu nyawa. Tetapi jika dia memiliki banyak, dia mungkin memiliki satu cadangan untuk menghancurkan Garmund, sekutu Jin. Sejauh menyangkut Joshua, dia akan berpikir bahwa Garmund adalah sekutu terkuat yang dimiliki Jin. Meskipun teori Jin tidak mudah diterima, rekan-rekannya mempertimbangkan apalagi yang mungkin berdasarkan asumsinya. Itu memusingkan. Jika itu salinan Joshua yang kamu temui di Kepulauan Bluebird, Tuan Jin, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk membalas dendam. Tuan Jin, bagaimana jika kita bertemu dengan Ser Chiron untuk membahas masalah ini? Jin menggelengkan kepalanya atas saran Alisa. Baginya, ini pada dasarnya adalah perang suksesi. Mencari bantuan ayahnya hanya akan menunjukkan kurangnya kemampuannya, dan mereka juga tidak memiliki bukti kuat. Dia tidak punya cara untuk membuktikan bahwa dia menyaksikan kematian Joshua. Itu benar. Jika orang pada upacara penunjukan Ksatria Skutseron adalah kembarannya, atau yang saya temui adalah salinan, atau mungkin kita benar-benar salah paham semuanya. Untuk saat ini, yang bisa kita lakukan hanyalah membangun teori. Saya yakin kita akan mengumpulkan beberapa informasi begitu Yulian sadar kembali. Kusan dan Breeze. Aku akan meminta agen Merak 7 Warna mencari mereka juga. Jin tidak bisa menghabiskan banyak waktu untuk mencari mereka saat melarikan diri dari Kepulauan Bluebird. Dia berasumsi kecil kemungkinan mereka selamat, dan tidak diketahui apakah lebih banyak orang Joshua juga bisa tiba di pulau itu. Kita tidak perlu pergi mencari mereka. Mengirim orang ke Kepulauan Bluebird bisa meninggalkan jejak bagi pasukan lain untuk mengikuti kita di sini. Jika mereka berdua masih hidup, mereka akan mengarahkan kita ke arah mereka terlebih dahulu. Mereka akan melakukannya sudah menyadari bahwa aku bukan musuh bebuyutan mereka. Gemetar. Seorang pria gemetar di tempat duduknya, mengalami keringat dingin di sekujur tubuhnya dan suhu tinggi, disertai rasa sakit yang tak tertahankan dan guncangan saraf terus-menerus yang menghancurkan pikirannya. Satu hal lagi, rasa kekalahan yang turun ke kedalaman yang tak terbatas. Ini adalah hal-hal yang dirasakan Joshua setiap kali dia kehilangan tubuh. Kekuatan gelap berkumpul di depannya. Energi bayangan.
Kekuatan yang didambakan Joshua. Energi bayangan segera mengambil bentuk seorang wanita. Ia tersenyum saat menatap Joshua. Memikirkan bahwa pria yang akan menjadi penguasa Run Candles gemetar sendirian di ruang bawah tanah. Betapa menyedihkannya dirimu. Kamu hampir terlihat seperti anak yatim piatu yang basah kuyup yang ditinggalkan oleh semua orang. Bagaimana rasanya, anak yatim piatu? Kegelapan ruang bawah tanah menutupi wajah wanita itu. Hanya matanya yang sangat kuning kedip-kedip dalam kegelapan. Apakah kamu datang untuk mengejekku? Ya, itu benar. Aku datang untuk mengejekmu. Haha, dasar bodoh. Mengapa kamu mengorbankan dirimu sendiri? Apakah menurutmu itu pekerjaan mudah bagiku untuk membuat tubuh untukmu? Joshua tidak menjawab. Dia menatap wanita itu untuk beberapa saat. Berhentilah menatapku seperti itu. Setidaknya kamu bisa mencoba memberi alasan. Apakah itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan? Jika ya, itu akan mengecewakan. Aku tidak punya pilihan jika ingin membunuh legenda yang telah dipanggil. Wanita itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia tiba-tiba berhenti dan menggertakkan giginya. Ya, pertanyaan untuk si bodoh. Apa menurutmu legenda bernama Garmund itu mati? Pertama-tama, tubuhnya tidak pernah menjadi milik dunia ini. Apakah kamu memberitahuku bahwa legend masih hidup? Dia sudah terperangkap di dunia mati, tapi dalam arti tubuhnya masih utuh, bisa dibilang dia masih hidup. Dengan kata lain, kamu membuang begitu saja tubuh yang aku buat untukmu. Dia berbicara dengan tawa kecil dan senyuman, tetapi ada rasa jijik yang dalam di matanya. Serius, aku tidak tahu mengapa ramalan itu menunjuk ke pria sepertimu. Jika itu adalah kakak perempuan atau adik laki-lakimu. Tidak, kamu tahu? Bahkan Divus atau Mary akan membuat segalanya lebih mudah dari ini. Penghinaan menusuk hatinya. Atau mungkin ayahmu, yang awalnya ditunjuk oleh ramalan, tahu bahwa dia tidak akan melawan nasibnya sendiri untuk mencapai tingkat bintang ilahi. Betapa baiknya jika dia bertemu denganku sebelum dia melakukannya. Aku tidak akan melakukannya, tidak perlu membantu orang bodoh sepertimu, kan? Joshua diam-diam menunggu ejekan wanita itu berakhir. Dia tahu bahwa wanita itu tidak akan pernah bisa meninggalkannya atau melawannya. Dia mungkin akan mengejeknya sebentar sampai dia mematuhinya lagi seperti biasanya. Wanita itu berhenti mengejek dan menghela nafas. Yah. Kurasa mencari tahu tentang kemampuan adik laki-lakimu untuk memanggil Legends adalah keuntungan tersendiri. Bagaimana jika kita menemukannya pada saat yang lebih kritis? Memikirkannya saja membuatku merinding. Wanita itu dengan lembut melingkarkan lengannya di leher Joshua. Dan Shuri, kami sekarang tahu keberadaan bayi itu juga. Fakta bahwa Jin membawa Shuri bersamanya jauh lebih mengganggu. Tapi pada akhirnya, mereka semua akan dikembalikan padamu. Putra Nubuat, aku akan membuat tubuh baru untukmu. Berapa banyak yang kamu butuhkan kali ini? Wanita itu menyeringai lebar mendengar pertanyaan Joshua. Aku masih punya cukup bahan dari apa yang kamu berikan padaku terakhir kali.